Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu cermin wanita solehah, apa kita manggilnya ini? Ya, ibu-ibu solehah lah ya. Insyaallah yang bergabung di grup ini adalah ibu-ibu yang memang ingin mewujudkan ya cita-citanya sebagai wanita yang solehah, ingin mewujudkan cita-citanya untuk selalu ya menambah ilmu pengetahuannya, menambah ilmu Islamnya agar kelak bisa bersama di surganya Allah, kemudian kita bisa saling watawasau bil sabr watawasau bil haqq ya, bertolong menolong di dalam kebenaran dan kesabaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul ya, berkumpul ya Bu ya, walaupun di dunia maya namanya. Semoga perkumpulan ini juga mampu ya menautkan hati-hati kita semua agar selalu terpaut dengan Islam, dan terlebih lagi di bulan yang penuh berkah ini agar hati kita selalu terpaut dengan Al-Quran. Karena bagaimana ibu-ibu sekalian, bahwa momen ya yang memang kental yang ada pada bulan Ramadan ini ya, walaupun kondisinya sedang ada wabah gitu kan ya, tetapi tetap momen kental yang ada yang akan teringat ya ketika bulan Ramadan itu apa? Iya, Al-Quran ibu-ibu sekalian. Momennya adalah Al-Quran. Insya Allah kita alhamdulillah sudah memasuki 15 hari ya Bu ya di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, sungguh begitu cepat. Sudahkah sesuai apa yang kita harapkan ketika awal Ramadan nanti gitu ya, dengan apa yang target sudah kita jalankan. Nah inilah nanti yang kita coba ya, dengan momen Al-Quran ini kita akan bisa termotivasi kembali. Bagi saya, kalau ibu-ibu bisa termotivasi ya, itu adalah sebuah keberkahan ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini ya, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, memang Allah ya telah memberikan ya Al-Quran ya, istilahnya Allah telah menurunkan Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad ya sebagai risalah ya, sebagai risalah dari Allah ya, untuk disampaikan ya kepada kita umat manusia melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu soleha, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama mungkin kita akan membahas
Apa itu? Al-Quran, gitu ya. Secara definisi, kalau kita pahami Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu kan kitab, gitu ya, kitab suci, gitu, ya, yang dibawa oleh Rasulullah, gitu. Nah, ternyata tidak hanya sekedar kitab suci saja, tetapi ibu-ibu sekalian, Al-Quran itu adalah mukjizat, ya. Nabi Muhammad SAW yang sifatnya mukjizat ini sangat istimewa. Kenapa saya bilang sangat istimewa? Karena memang mukjizat ini tidak sama seperti mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Betul nggak, Bu? Iya. Kemukjizatan Al-Quran tadi itu adalah dia tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, jarak, gitu ya. Tidak terbatas oleh itu. Ya, sementara mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul dan para nabi yang lainnya itu terbatas, gitu. Istilahnya mukjizat itu hanya ada, gitu ya, ketika si penerima mukjizat itu masih hidup, gitu. Betul nggak, Bu? Misalnya apa? Misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizatnya? Iya, mukjizatnya dia diberikan Allah sebuah tongkat, gitu ya. Nah, tongkat ini dapat membelah lautan. Nah, ya Bu ya, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, ketika itu Allah memerintahkan pukullah tongkatmu, ya, ke lautan itu. Nah, ternyata lautnya membelah, gitu ya. Nah, peristiwa, ya, membelahnya lautan tadi, ya, contohnya itu, nah itu hanya disaksikan dan hanya bisa dilihat, ya, oleh orang-orang yang hidup pada zamannya, gitu. Kalau hari ini gimana? Tongkatnya masih ada ya, Bu ya? Iya, kalau nggak salah saya masih ada itu dimuseumkan. Tapi apakah ketika tongkat itu diketukkan, ya, atau ditokokkan, gitu ya, di lautan, apakah lautan membelah hari ini, gitu ya? Nah, itu pasti tidak. Karena apa? Karena mukjizat itu memang diberikan kepada Nabi Musa dan dia terbatas, ya, hanya sampai selama, gitu ya, Nabi Musa itu masih hidup. Kemudian juga waktunya, ya, selama hidup tadi, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tidak bisa ketika dipindahkan, ya, diberikan kepada Nabi Harun misalnya, kan, ya, adiknya Nabi Musa, kemudian tongkat itu bisa juga berfungsi untuk membelah lautan. Nah, tidak, gitu kan, ya. Nah, jadi itu satu contoh, gitu kan, ya. Banyak lagi contoh mukjizat-mukjizat yang lain, ya, Bu ya. Saya hanya ingin menjelaskan satu contoh tadi. Nah, semoga memang contoh itu bisa membedakan lah, gitu kan, ya, antara Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang lain yang Allah turunkan, gitu kan, ya. Nah, sementara Al-Quran, gitu ya, sebagai mukjizat, gitu kan, ya. Nah, ini tetap bisa kita rasakan, gitu ya. Bisa kita pegang mushafnya, bisa kita baca isinya, ya, bisa kita pelajari, gitu kan, ya. Dan kemukjizatan Al-Quran itu berlaku, ya, hingga saat ini, ya kan, Bu ya. Nah, apalagi nih di bulan Ramadan, kan, ya, memang momen yang biasanya kita memang berlomba-lomba untuk ingin
menghatamkan Al-Quran tadi, ya, membacanya kemudian dihatamkan, selesaikan, ya, dihabiskan, ya, satu Al-Quran tadi gitu kan, ya, untuk kita baca gitu kan, ya. Nah, akan tetapi gitu kan, ya, dia tidak hilang, ya, rasa gitu, ya, atau makna dari isi Al-Quran tadi, walaupun, ya, Rasulullah yang membawa Al-Quran tadi itu telah lama wafat gitu, ya Bu, ya. Nah, sudah lama wafat gitu. Akan tetapi Al-Quran ini gitu kan, ya, mampu, ya, menjadikan kita yang membacanya, kita yang menelaahnya, kemudian kita yang menjalankannya itu menjadi mukjizat pula bagi kita. Istilahnya kalau saya mengatakan mukjizat bagi kita itu, ya, membawa kebaikan gitu, membawa kebaikan bagi kita. Dan yang menariknya, ya, Ibu Soleha yang dirahmati oleh Allah, tentang Al-Quran itu sendiri gitu kan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hijr gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan, sesungguhnya kamilah yang nazalna, yang menurunkan az-zikra. Az-zikra ini nama lain dari Al-Quran, ya Bu, ya. Al-Quran maksudnya, ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula yang menjadi penjaganya. Masya Allah ibu-ibu sekalian gitu kan, ya, bahwa Al-Quran itu nggak perlu lagi kita ragukan keotentikannya gitu, ya, ya, keasliannya, ya, kebenarannya gitu, ya. Tidak perlu kita ragukan karena Allah sendiri yang telah berjanji gitu, selama kita membacanya, mentadaburinya, menjalankannya, ya, isi dari Al-Quran tadi gitu kan, ya, maka pasti itu adalah isi yang benar gitu, ya, bukan ada yang dirubah-rubah, ya, berbeda, ya, dengan kitab-kitab yang ada hari ini, kitab suci yang ada hari ini, yang banyak, ya, terjadi perubahan gitu, ya. Nah, perlu juga kita memahami gitu, ya, dikatakan gitu, ya, menjadi penjaganya itu sebab maksudnya seperti apa gitu, ya, bahwa Allah berjanji gitu, ya, bahwa nanti apapun yang terjadi gitu kan, ya, kalau ada orang yang berusaha untuk mengubah gitu misalnya, ya, atau menambah, ya, mengurangi isi dalam Al-Quran tadi gitu kan, ya, nah ternyata penjagaannya itu Allah langsung loh gitu kan, ya. Nah, artinya menjaganya dari apa gitu kan, ya, dari kepunahan, dari penambahan, dan dari pengurangan isi Al-Quran, ya. Nah, ini nanti, ya, dan ternyata gitu kan, ya, kalau bagi kita tadi, ya, ayat di awal, ya, di surat Al-Baqarah tadi, syahrul Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Dia sebagai apa, Bu? Hudal linas. Bagi kita dia sebagai petunjuk gitu kan, ya. Tetapi bagi Allah dan Rasulullah, Al-Quran itu adalah hujah gitu, ya. Agar apa? Agar nanti di hari kiamat, ya, kita tidak bisa lagi berdusta. Karena apa? Karena Al-Quran sudah diturunkan. Bahkan Al-Quran itu sudah dijaga gitu. Jadi nanti Allah akan berhujah, bertanya kepada kita, kenapa kita tidak mau membacanya, kenapa kita tidak mau mentadaburinya, kenapa kita tidak menjalankannya, padahal Al-Quran itu sudah aku berikan kepada kalian, ya,
dan tidak ada yang bisa untuk menghancurkannya, ya. Tidak ada yang bisa nambah ayatnya ataupun mengurangi ayatnya. Memang seperti itulah yang ada gitu ya, adanya gitu ya, sehingga nanti menjadi hujah ya bagi Allah, bagi Rasulullah gitu ya, ketika kita dihisab ya di yaumil qiyamah, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap mukjizat yang telah Allah berikan gitu kan ya, mukjizat yang Allah turunkan, Al-Quran gitu ya, apa yang kita perlakukan ya terhadap mukjizat Nabi ini gitu kan ya. Nah itu seperti itu. Padahal tidaklah diturunkan Al-Quran itu gitu kan ya, itu sebagai zikro. Nah ini katakan tadi ya Bu ya, zikro. Apa sih zikro gitu ya? Kalau secara letterlek ya, letterlek itu apa Ibu ya, secara bahasanya gitu ya, zikro itu sebagai peringatan gitu. Ternyata tidak, nanti banyak di ayat-ayat yang lain gitu ya, dikatakan gitu ya, zikro tadi itu adalah petunjuk ya, sama ya. Jadi Al-Quran az-zikro, Al-Quran itu sebagai petunjuk, kemudian juga Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai obat, syifa gitu kan ya, dan Al-Quran sebagai cahaya, nur gitu ya, yang akan menerangi gitu ya manusia. Nah itu ya, minaz zulumati ilan nur ya, yang akan menerangi manusia dari zulumah, dari kegelapan menuju cahaya gitu ya Bu ya. Maka gitu kan ya, apa yang bisa kita pahami, sungguh Al-Quran ini Bu luar biasa gitu ya. Bahkan kalau dilihat sejarahnya, tidak ada yang mampu untuk menyamainya, tidak ada yang mampu untuk membuat sama sepertinya gitu kan ya, dan tidak ada yang mampu ya untuk selalu gitu ya menjaga ya keotentikannya gitu ya. Ya, kalau buku-buku buatan manusia kan Bu ada revisinya gitu ya Bu ya. Nah, edisi ini cetakan ke sini ada perbaikan. Al-Quran tidak. Ketika dia diturunkan dan ketika dia sudah disampaikan oleh Rasulullah sampai yang terakhir gitu ya, nah itu semuanya sudah selesai gitu ya, tidak ada perlu penambahan maupun tidak ada yang perlu dikurangi. Nah itu ya Bu ya, jadi memang luar biasa Al-Quran ini gitu ya. Kita mampu merasakannya Bu nanti sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai obat gitu ya, kita akan bisa merasakannya. Nah lalu ibu-ibu sekalian, apa yang kita bisa maknai ya dengan Al-Quran ini gitu ya. Nah sebagai seorang muslim, nah, kita harus ya selalu terikat erat dengan Al-Quran. Kenapa saya bilang begitu ibu-ibu? Karena memang yang pertama bahwa Al-Quran itu sebagai salah satu keimanan ya, rukun iman yang harus kita yakini gitu ya, rukun iman yang harus kita yakini gitu kan ya, bahwa dia memang adalah kalamullah gitu ya. Kalamullah itu dia memang perkataan Allah gitu kan ya. Al-Quran itu memang betul-betul perkataan Allah, perkataan dari Rabb kita ya, dari pencipta kita ya, yang menciptakan kita ke dunia ini. Nah berarti kan kalau memang perkataan dia gitu ya, tentu ini akan sangat penting artinya bagi kita di dunia ini. Istilahnya Al-Quran gitu ya, itu bisa sebagai traffic light ya, apa ya Bu ya, lampu lalu lintas tadi gitu ya. Ada dia sebagai pembenaran, kemudian ada yang berisi warning, kemudian ada yang berisi ancaman gitu ya. Nah, yang memang kalau itu pembenaran, maka sifatnya kita harus jalankan, harus lakukan gitu kan ya. Kalau dia hati-hati gitu kan ya, maka kita itu peringatan gitu kan ya. Sementara
Kalau dia merah itu artinya larangan. Jangan sekali-sekali untuk kita melakukannya gitu. Maka ibu-ibu sekalian gitu kan ya, apa yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, yang pertama, kita itu memang tidak lain dan tidak bukan terhadap Al-Qur'an ini harus senantiasa bersama ya, harus senantiasa melekat gitu ya. Ya, melekat tapi ya kayak perangko, nempel, harus terus bersama kita ibu-ibu. Bahkan tidak hanya maksudnya nempel terus dibawa kemana-mana gitu ya, nggak juga gitu ya Bu ya. Tetapi yang diinginkan itu adalah bagaimana Al-Qur'an itu mampu kita jalankan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita itu selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi dengan Al-Qur'an. Ketika kita menghadapi suatu masalah, maka bukan yang lain-lain gitu ya. Ketika ada masalah langsung buka status gitu kan ya. Nah, tidak, justru berinteraksilah dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, nanti akan dapat ya syifanya, obatnya gitu kan ya. Nah, sehingga ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita insya Allah akan mendapatkan syiratal mustaqim, akan berada di jalan yang lurus. Nah, kita selalu baca setiap sholat ya, baca Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim ya. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus gitu ya. Nah, beri, apakah kita harus cari-cari gitu kan ya? Ternyata tidak Bu, Al-Qur'an inilah dia jalan yang lurus gitu kan ya. Nah, ketika kita selalu ya membersamai hidup kita dengan Al-Qur'an, selalu mengkaitkan ya segala aktivitas kita dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka pasti ya kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Maksudnya pasti kita akan mendapatkan ya petunjuk, kemudian mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan ya, hatta fid dunya wal akhirah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat gitu ya. Dan ini sudah terbukti ya Bu ya, sudah terbukti gitu ya. Kita bisa lihat orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang ada ya ketika mereka bersama Al-Qur'an gitu kan ya. Nah, ini bagaimana kejayaan mereka gitu kan ya. Nah, kita contohkan saja gitu kan ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf siapa Bu? Iya, orang yang terkaya kalau di data ya, kalau di data orang yang terkaya. Bayangkan dalam kondisi dia nggak punya apa-apa, ya Allah berikan dia rezeki ya. Dalam kondisi ketika dia hijrah, dia tidak membawa apapun selain apa yang melekat pada dirinya. Nah, kemudian ketika dia dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu boleh saling mewarisi gitu kan ya. Dan ketika orang Ansor ini ingin memberikan ya harta kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang dikatakannya ya, tidak, jangan engkau berikan, tunjukkan saja aku di mana pasar gitu kan ya. Nah, gini, jadi dia yakin gitu kan ya bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya gitu kan ya, melalui apa ya, melalui ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an, memahami isi-isi Al-Qur'an tadi gitu kan ya. Sehingga apa yang dia dapatkan ya, kembali tidak lama dari dia hijrah ke Madinah, dia sudah bisa kembali memperoleh kekayaannya ya, bahkan lebih besar daripada sewaktu dia ada di Madinah gitu. Nah, ini ya Bu ya. Jadi istilahnya kalau kesuksesan dia dapatkan kalau berupa harta gitu kan ya. Nah, kalau berupa kebahagiaan dia juga udah dapatkan gitu ya. Nah, ketika kekayaannya itu dia manfaatkan ya, bahkan dikatakan itu dimanfaatkannya untuk apa ya, memang untuk kebenaran gitu ya.
untuk membantu gitu kan ya orang-orang yang membutuhkan ya, bahkan dia itu lebih banyaknya untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah gitu kan ya. Nah ini menjadikan dia juga mendapat kebahagiaan di akhirat ya. Karena apa ibu-ibu? Karena Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang sudah dijamin untuk masuk surga. Bayangkan ibu-ibu, di dunia dia bergelimangan harta gitu ya, di akhirat masuk surga. Enak kan ya Bu ya, gitu kan ya. Dan ini adalah sebuah kepastian untuk diraih kalau berbanding lurus ya ibu-ibu ya, kita semakin kuat interaksinya dengan Al-Quran, semakin kuat kita mentadaburinya, memahaminya, dan kemudian menjalankannya, insya Allah sudah pasti kita akan mendapatkan ya kesuksesan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi ibu-ibu, ketika kita melakukan kebalikannya, kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebalikannya juga ya. Apa kebalikannya? Kita akan mendapatkan kesedihan, kekhawatiran, bahkan kesengsaraan. Dan ini juga sudah pasti kita akan menerimanya, dan kepastiannya juga sama fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah ya ibu sekalian ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak menjadi hamba Allah yang jauh dari Al-Quran, tetapi menjadi hamba Allah yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu soleha, berikutnya ketika kita sudah mengetahui gitu ya cara ya bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini, yaitu kita selalu berinteraksi tidak hanya membacanya tetapi juga mentadaburinya dan melaksanakan gitu kan ya. Berikutnya juga gitu kan ya, Rasulullah juga menyampaikan gitu ya, bagaimana mengingatkan kita gitu ya, bahwa ketika kalian berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kalian juga berinteraksi denganku, kata Allah, kata Rasulullah gitu ya. Nah, apa sabda beliau? Siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah membaca Al-Quran. Nah ini ya Bu ya, jadi orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah adalah orang yang membaca Al-Quran. Nah jadi di sini momennya apa Bu? Memang momen Ramadan ya. Disinilah Al-Quran kalamullah ya, yang mulia diturunkan oleh Allah ya. Kita membacanya gitu ya. Semoga kita memang betul-betul mendapatkan cintanya Allah. Tetapi ibu-ibu sekalian, semoga kita membacanya tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya, tapi seterusnya. Bahkan yang lebih penting itu adalah memahami dan mengamalkannya gitu kan ya. Karena mengamalkannya ini juga ya selalu mengikuti ya ruang dan waktu setiap aktivitas gitu kan ya. Nah, apa yang kita pahami gitu kan ya tentang hadis Rasulullah tadi, siapa yang mengharapkan cintanya Allah dan Rasulnya hendaklah membaca Al-Quran. Bisa juga gitu ya, siapa yang mencintai Al-Quran akan mencintai Allah dan Rasulnya. Sejalan ya Bu ya. Jadi kecintaan kita kepada Al-Quran, nah sama juga berarti kita mencintai Allah dan Rasulullah. Karena Al-Quran itu memang kalamullah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah ketika kita mencintai Al-Quran, berarti kita juga mencintai yang memberikan Al-Quran itu dan yang membawakannya kepada kita. Nah gitu ya. Nah kecintaan terbesar gitu ya, seperti tadi ya yang saya sampaikan. Apa sih kecintaan terbesar seseorang kepada Al-Quran? Nah, kecintaan terbesar seseorang kepada Al-Quran adalah dengan dia berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan
makna-makna Al-Quran tadi. Itulah cinta yang sebenarnya, ya, ketika kita mengakui atau ketika kita menyatakan bahwa saya cinta dengan Al-Quran, maka kecintaan kita itu haruslah dalam wujud memahami, memikirkan maknanya, gitu ya. Nah, kemudian menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kita, ya Bu ya, bukan sebagai tontonan, gitu ya Bu ya, tapi sebagai tuntunan, gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, gitu ya, Allah juga sudah sangat gamblang, ya, untuk menjelaskan tentang Al-Quran ini, ya, bahwa Al-Quran itu hudal linnas, ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, dia akan memberikan petunjuk bagi orang yang memang mau untuk berinteraksi dengannya, gitu ya, yang bagi orang yang memang mau untuk memahaminya, gitu ya. Nah, bahkan orang yang jadi bukan orang yang muslim, gitu ya Bu, yang memberi petunjuk, yang mau, siapa yang mau berinteraksi dengan Al-Quran maka akan mendapatkan, ya, petunjuk. Nah, gitu ya. Nah, petunjuk itu bagi siapa? Bagi manusia, tidak hanya bagi kaum muslimin saja. Ya, di tengah wabah kita hari ini, gitu kan ya, Masya Allah, ternyata sudah ada petunjuknya, ya, di dalam Al-Quran, gitu kan ya. Kalau kita mengambil, ya, petunjuk selain dari Al-Quran, ya, maka tunggulah kemudian, ya, ta'tiyahumullahu bi'amri, Allah akan memberikan, ya, balasannya bagi orang-orang yang berpaling, ya, dari Al-Quran, bagi orang-orang yang kemudian mencampakkan, ya, Al-Quran atau meninggalkan, ya, Al-Quran. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keyakinan kita bahwa berinteraksinya kita dengan Al-Quran, maka itu akan berbanding lurus, ya ibu-ibu tadi, ya, dengan kesuksesan kita, kejayaan kita, dan kebahagiaan kita. Nah, akan tetapi, gitu kan ya, bagi orang-orang yang dia mencari jalan selain Al-Quran, kemudian dia acuh kepada Al-Quran, dia tidak mau mengimani Al-Quran, bahkan merasa terganggu, ya, ketika ada, ya, orang yang membaca Al-Quran, bahkan mereka menolak, ya, isi dan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran tadi, gitu kan ya, dan kemudian menyatakan Al-Quran tidak up to date lagi, Al-Quran tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, gitu kan ya. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang mendatangkan murka Allah, tindakan yang lancang, tindakan yang nanti Allah akan balas, ya, di yaumil akhir dengan balasan yang tidak main-main, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini yang saya perlu tekankan adalah sikap kita, gitu. Hari ini bagaimana, Bu, sikap kita dengan Al-Quran? Apakah yang seperti saya sebutkan tadi, ya, hari ini manusia mencari jalan selain Al-Quran? Betul nggak, Bu? Ketika ada masalah, dia cari, ya, penyelesaiannya itu tidak melalui Al-Quran, ya. Dia coba berpikir, ya, dia temukan solusi dengan mengandalkan hanya sekedar kejeniusan dia, hanya mengandalkan kepintaran dia, gitu ya. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa kita ini diciptakannya, gitu, bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas, gitu. Kalau kemudian permasalahan kita kemudian ingin cari penyelesaiannya dengan cara kita sendiri, gitu, kira-kira itu menjadi penyelesaian tidak, Bu? Ya, membuat hukum, ya, membuat peraturan sendiri, gitu ya,
bukan menjalankan hukum dan peraturan dari Allah. Nah, kira-kira gimana, Bu? Orang yang lemah disuruh membuat sebuah hukum. Kira-kira hukumnya itu bisa efektif, efisien, hukumnya itu bisa membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, membawa ketenangan atau tidak gitu. Ya. Terhadap wabah corona gitu misalnya ini ya, Bu ya. Hukum yang dibuat larangan mudik dan larangan pulang kampung ya, Bu. Ya. Apakah ini efektif? Apakah ini membawa kebaikan gitu kan ya? Ya, kita bisa resapi ya, kita bisa pahami ya, apa yang kita dapatkan gitu ya ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudalina, sebagai petunjuk bagi kita gitu kan ya. Lancang berarti, Bu, kita kepada Allah dan Rasulullah gitu ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan surganya Allah kalau apa yang Allah sampaikan, yang Rasulullah bawa, tidak kita indahkan, tidak kita jalankan ya. Bagai pungguk merindukan bulan gitu. Kita ingin surga ya, tetapi kita tidak mau ya menerapkan ya perintah-perintah supaya kita masuk surga gitu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian gitu kan ya, di bulan yang mulia ini saya berharap kita semua gitu kan ya, selalulah gitu ya untuk kembali kepada Al-Quran gitu ya. Kembalilah ibu-ibu sekalian, karena tidak ada ya yang akan menyelamatkan kita ya, yang akan yang menolong kita ya selain Al-Quran yang kita baca dan Al-Quran yang kita jalankan dalam kehidupan ini gitu ya, Bu ya. Dan tidak ada ketenangan yang kita dapatkan ya ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran gitu ya, Bu. Jangan sampai kemudian kita menjadi hamba Allah yang disedihkan ya oleh Rasulullah ya. Suatu ketika Rasulullah itu pernah menyampaikan, mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan ya, tidak ada mereka lagi mau menerapkan Al-Quran, mengacuhkan, tidak ada yang mau membacanya, tidak ada yang mau mengamalkannya, tidak ada yang mau memahami isinya gitu kan ya, tidak ada yang mau mendengarkan Al-Quran lagi ya Allah gitu kan ya. Nah, kalau sudah seperti ini ibu-ibu, maka tunggulah ya bahwa kita tidak hanya mendapatkan ya kezaliman di dunia, tapi juga nanti kita akan mendapatkan ya kezaliman di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ibu-ibu yang sekalian, mungkin ini ya tausiah singkat ya. Semoga tausiah ini bisa menjadikan kita termotivasi ya di bulan yang mulia ini ya, resapi maknanya bahwa Allah telah memberikan di bulan yang mulia, memberikan Masya Allah begitu banyak petunjuk, begitu banyak perintah yang semuanya itu hatta ya, tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan kita ibu-ibu. Tidak ada isi di dalam Al-Quran itu disampaikan untuk mencelakai kita, tidak ada ibu. Tetapi kalau aturan yang dibuat oleh manusia hari ini tidak hanya mencelakai kita, Bu, bahkan juga memang memasukkan kita ke dalam neraka gitu kalau kita jalankan gitu. Nah, semoga tausiah ini bisa menjadi momen ya, Bu ya, kita untuk membumikan Al-Quran ya, untuk berhukum kepada Al-Quran gitu ya,
untuk selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sejatinya gitu ya, betul-betul lah gitu ya, bulan Ramadan ini benar menghasilkan ketakwaan kita ya kepada Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran ya sumber dari hukum, sumber segala sumber untuk kehidupan kita. Barakallahu fikum, afwa minkum. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.